Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pabrik miras oplosan di Merauke digerebek polisi, seorang pria ditangkap. Jelang Ramadan, ribuan orang di Merauke ikut kirap puasa. Ratusan warga serbu pasar murah yang digelar di halaman Masjid Al-Aqsa, Kabupaten Merauke. Polres Merauke terus gencar memberantas peredaran minuman keras di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Polisi menggerebek salah satu rumah di kawasan Mopah Lama yang dijadikan usaha memproduksi minuman keras lokal jenis Sopi. Pemilik rumah mencoba menutupi usaha ilegal dengan mendirikan pagar yang berliku sehingga sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Namun polisi berhasil membongkar usaha miras ilegal karena bau yang sangat menyengat. Regu patroli bersama petugas dari Satuan Reserse Narkoba mengamankan pembuat dan penjual miras jenis Sopi di Jalan Sayap 1, Jalan Pembangunan Sayap 1 Merauke, yaitu sebanyak 56 botol dan barang-barang lain yang berkaitan dengan pembuatan Sopi tersebut. Dan patroli ini akan terus dilaksanakan, jadi tidak ada batas waktunya sampai kapan, akan terus dilaksanakan demi menjaga situasi dan kondisi kota Merauke agar tetap aman dan kondusif. Polisi menyita puluhan botol minuman beralkohol jenis Sopi yang populer bagi sebagian masyarakat Merauke. Polisi juga mengamankan seorang pemilik rumah dan hingga saat ini masih dimintai keterangan. Sebagian masyarakat Merauke kerap menenggak minuman keras. Kebiasaan ini tanpa disadari memicu tingkat kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aksi kriminalitas menggunakan senjata tajam seperti parang, kampak, dan pisau belakangan marak terjadi di Merauke, Papua Selatan. Tidak sedikit korban luka, bahkan meninggal dunia. Untuk menekan kasus ini, Polres Merauke rutin melakukan patroli khusus di sejumlah lokasi rawan untuk memberikan rasa aman bagi warga. Kawasan rawan yang menjadi sasaran patroli yaitu Buti, Lampu 1, Kelapa 5, Kudamati, dan Gudang Arang. Polisi tidak hanya merazia senjata tajam, namun juga narkoba dan orang mabuk minuman keras. Secara rutin menggelar patroli cipta kondisi Harkamtipmas. Jadi patroli tersebut dilaksanakan setiap malam dengan cara bergilir, kemudian dengan sasaran orang-orang yang membawa senjata tajam, kemudian para pembuat dan penjual minuman beralkohol ilegal serta barang-barang lain yang dilarang. Polisi akan menindak tegas orang yang kedapatan membawa senjata tajam dan akan langsung diproses secara hukum. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengancam seseorang dengan hukuman penjara hingga 10 tahun jika kedapatan membawa senjata tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah menjadi tradisi setiap tahun saat menyambut bulan suci Ramadan, ribuan umat Islam melaksanakan kirap. Mereka berkumpul sejak pukul 5 dini hari di halaman Masjid Raya Al-Aqsa yang menjadi lokasi start. Kirap bergerak mengitari Jalan Trikora, Jalan Aru, dan berakhir kembali di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke.
Peserta membawa pamflet bertuliskan ajakan umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Marhaban bersama menebar kebaikan, menuai keberkahan. Rute dari Masjid Raya menuju Prajurit Gor, finish kembali sini ya. finish kembali ke Masjid Raya. Nah, kirap ini tujuannya hanya untuk apa itu, Pak? Menyambut Ya, bulan puasa ya? Bulan Ramadan. Kebetulan mungkin ada temanya bersama menebar kebaikan, menuai keberkahan. Usai melaksanakan kirap, peserta membubarkan diri dengan tertib. Pemerintah akan menetapkan 1 Ramadan 2025 berdasarkan hasil sidang isbat yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2025 di Kementerian Agama, Jakarta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Agama Merauke, Papua Selatan sedang mempersiapkan kegiatan teropong hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Persiapan dilakukan karena peneropongan hilal dilakukan serentak. Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke, Gabriel Retop, mengatakan tahun ini peneropongan hilal tidak dilakukan di bibir pantai. Di Merauke sudah dibangunkan tahun 2024 itu pusat observasi bulan. 3 lantai, tempat di mana akan digunakan untuk melihat hilal. Karena itu kami sangat bersyukur bahwa sudah ada tempat khusus yang digunakan tiap tahun untuk menentukan hilal, melihat itu, mencari posisi bulan. Untuk melihat hilal nanti diskejulkan tanggal berapa, Pak? Itu tanggal 28, itu tim ini akan ada di pusat observasi bulan untuk melihat posisi bulan. Dan malamnya, kalau tidak ada halangan, malamnya bisa kita ikuti tentang sidang isbat yang akan dilaksanakan di Jakarta. Peneropongan akan dilakukan di gedung berlantai 3 Kompleks Pesantren Lampu 1. Saat peneropongan, Kementerian Agama akan melibatkan BMKG dan Majelis Ulama Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke menyerbu pasar murah sembako di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Pemerintah Merauke sengaja menggelar pasar murah jelang Ramadan. Berbagai jenis sembako dijual di pasar murah ini, seperti beras, telur, tepung, gula, dan minyak goreng. Kehadiran pasar murah ini sangat ditunggu-tunggu warga karena harga barang lebih murah dibanding di pasar umum. Telur misalnya untuk 1 rak ukuran jumbo dijual Rp80.000, gula Rp19.000 per kilogram, dan minyak goreng dijual Rp17.000 per liter. Jam berapa Ibu nunggu di sini nih, Bu? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi, sampai sekarang belum ini, Bu ya? Iya. Ibu mau belanja di pasar murah ini, Bu? Iya. Rencana mau belanja apa ini, Bu? Segera kita lakukan transaksi. Pokoknya bahan-bahan masakan di rumah ini, bahan dapur. Memang harganya gimana, Bu, harganya? Baik, beda-beda. Beda. Cukup murah. Cukup murah ya. Jam 8. Ibu ikut belanja di sembako murah ini, Bu ya? Iya. Tapi sampai sekarang belum ini, Bu ya? Belum dibuka. Belum dibuka. Iya. Rencananya mau belanja apa ini, Bu? Telur. Terus buah ada tuh. Buah ya. Ayam ya. Apalagi ya? Beras, ikan, telur ya. Iya. Sembako yang jelas jam 8. Dari jam 8 ya. Ibu sudah nunggu sampai sekarang belum buka, Bu ya? Belum. Ibu rencana mau belanja apa, Ibu? Minyak goreng ya. Memang harganya udah dicek, Bu? Belum dicek harganya. Saat ini menjelang puasa, harga bahan pokok kerap merangkak naik karena permintaan tinggi. Dengan pasar murah ini, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah. Pasar murah akan berlangsung selama 3 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak pelajar dan mahasiswa yang terpengaruh ajakan berunjuk rasa melawan pemerintah. Perlawanan kepada pemerintah dilakukan dengan menolak seluruh program yang dilakukan pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis dan transmigrasi.
Akademisi Papua mengimbau mahasiswa fokus kuliah dan jauhi organisasi ilegal seperti KNPB dan ULMWP. Alivius Aninam mengimbau mahasiswa Papua baik yang berkuliah di dalam maupun di luar Papua untuk tetap fokus pada studi mereka dan menghindari keterlibatan dalam organisasi yang bertentangan dengan pemerintah. Sampaikan beberapa hal penting sehubungan dengan proses perkuliahan dalam situasi yang berkembang pada hari ini. Saya mengimbau kepada kita semua untuk dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan dengan baik, dan saya mengajak teman-teman mahasiswa baik yang ada di Papua, ada di luar Papua untuk tetap mengikuti perkuliahan dengan baik, menjalankan perkuliahan dengan baik, dan tidak mengikuti pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran yang merugikan masa depan kita masing-masing. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua, Yonas Alphonse Nusi, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk mendukung program-program pemerintah yang saat ini tengah berjalan dan telah dilaksanakan di Papua. Menurut Yonas Nusi, jika ada kebijakan atau program pemerintah yang dirasa kurang sesuai, masyarakat diharapkan menyampaikannya melalui jalur yang tepat, bukan dengan melakukan tindakan yang berujung kerusuhan. Kepada kita semua warga masyarakat di tanah Papua, mari kita tetap mendukung program-program pemerintah yang sementara berjalan. Kalau ada hal-hal yang mengganggu dalam sebuah kebijakan negara, mari kita sampaikan dengan terhormat kepada pemerintah lewat darul atau lembaga-lembaga yang akan menerimanya. Selanjutnya, saya juga ingin menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga stabilitas di wilayah kita masing-masing, sehingga dengan amannya tempat tinggal kita, lingkungan kita, maka di situ pembangunan akan berjalan dengan baik. Sebagai tokoh masyarakat, Yonas Nusi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens dalam menegakkan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura menetapkan kuota haji reguler tahun 2025 sebanyak 327 orang calon jemaah haji. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan kuota keberangkatan haji pada tahun sebelumnya, yakni 320 jemaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Animat Doan, mengatakan kuota 327 jemaah tersebut terdiri dari 313 jemaah haji reguler dan 14 jemaah haji lansia ditambah dengan 105 cadangan. Jumlah jemaah hajinya itu sudah mencapai 327 jamaah yang sudah jelas, yang sudah masuk kuota porsi pemberangkatan tahun 2025 jamaah Kota Jayapura. Ada juga kuota lansia. Jadi kuota lansia itu sebanyak 14 orang. Kemudian kuota cadangan juga untuk Kota Jayapura itu jumlahnya 105 jemaah. Itu kuota cadangan. Dan untuk pelunasan ini sambil berjalan, pelunasan baru masuk, jadi kita belum pastikan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, sebanyak 82 calon jemaah haji telah siap berangkat. Kasih Bimbingan Haji Kementerian Agama Merauke, Amran, mengatakan dari jumlah tersebut ada sekitar 60 calon haji yang belum lunasi ONH. Untuk sementara sekitar 82 yang sudah pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan tahap 2, dan untuk dalam proses pelunasan, tahap pelunasan sekitar 82 orang. Selanjutnya sekarang ini ada semacam tambahan cadangan itu sekitar 50. Dan 50 itulah yang sekarang dalam proses untuk cadangan itu dalam tahap pertama, PMKes pertama. Oke, untuk 80 sekian calon haji kita ini semuanya sudah melunasi ONH? Belum, masih dalam proses pelunasan, karena ada yang pertama masih dalam isi toa, masih ada sekitar 80% yang sudah pelunasan, tetapi yang masih dalam isi toa untuk menunggu isi toa untuk pelunasan. Amran menambahkan 20 calon jemaah haji yang belum melunasi biaya ONH agar segera diselesaikan sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.
Calon jemaah haji juga diminta untuk mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatan dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pertanian selama tahun 2024 telah merampungkan pengerjaan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar untuk diolah menjadi lahan pertanian di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Rudi Purwito mengatakan petani bisa langsung mengolah lahan dan menanam untuk menambah produksi padi. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan diproyeksi menjadi lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di Indonesia Timur. Kementerian Pertanian menggelontorkan anggaran untuk menstabilkan itu. Dan sekarang Alhamdulillah sudah terbuka 40.000 hektar termasuk jalur irigasi. Saya sudah perintahkan kepada seluruh komandan satuan jajaran, kepada satu babinsa untuk membina masyarakat minimal 3 hektar. Yang penting itu bisa mendukung program nasional ke arah swasembada pangan khususnya di wilayah Papua. Dan itu sudah saya perintahkan dan tadi secara berjalan mungkin 3 hektar itu sebenarnya program yang sangat, menurut saya pencapaian yang sangat minim. Menurut Pangdam, optimalisasi lahan tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi krisis pangan. Kabupaten Merauke, Papua Selatan ditetapkan sebagai lumbung pangan dan memiliki lahan pertanian padi terluas di tanah Papua, yaitu 2 juta hektar. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens tidak hanya bertugas penegakan hukum. Mereka juga membantu masyarakat, termasuk membangun pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kedatangan mereka disambut gembira oleh murid dan guru di sekolah ini. Mereka berdiskusi dan bertanya banyak hal. Puluhan anak di sekolah ini senang karena mereka bisa bermain di halaman sekolah bersama poluan. Saya sudah sampaikan kepada orang tua untuk antar anak-anak ke sekolah. Karena ini ada kunjungan dari polisi untuk kunjungan pertama di tahun 2025. Pendapat saya sangat senang. Saya sangat sukacita untuk ada kunjungan yang seperti begini. Dari TK ini sesuai dengan cita-cita mereka bisa menjadi memilih pekerjaan apa saja karena banyak selalu kita bertanya tentang mereka. Mungkin karena mereka selalu lihat Pak Polisi ada di depan kita, jadi mereka bilang cita-cita mau jadi polisi. Jadi kita mendukung saja di dalam pembelajaran dari TK. Satgas Operasi Damai Kartens terus melakukan berbagai hal positif sehingga Papua tidak dinilai buruk karena masih ada wilayah yang aman dan tidak selalu terjadi konflik. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.